Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Anggoro dalam kelas pajak online. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang aspek perpajakan dalam bidang e-commerce. Baik, kita coba masuk ke dalam materi aspek perpajakan dalam bidang e-commerce. Yang pertama, kita harus mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan e-commerce. Ya, jadi e-commerce ini secara umum adalah suatu perdagangan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. Kemudian untuk e-commerce sendiri ini kalau kita coba telisik lebih jauh, ini secara umum juga dibedakan menjadi 4 model bisnis. Pertama adalah online marketplace, kemudian classified ads, daily deal, dan online retail. Nanti seperti apa maksud dari masing-masing kategori ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah online marketplace, yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet atau lapak. Ini seperti mall gitu ya, mall di internet yang bersifat online. Ini sebagai tempat atau perantara antara seller yang menjual barang atau jasa dengan para pembeli atau buyer gitu ya. Jadi ini hanya sebatas sebagai tempat lapak jual belinya saja. Namun dia dalam bentuk online seperti mall online seperti itu. Kalau contohnya mungkin seperti Bukalapak, seperti itu, Tokopedia, Shopee, seperti itu. Nah ini skemanya, ini pihak yang terkait secara sederhana seperti ini. Ini adalah penyelenggara online marketplace-nya. Ini adalah yang menyediakan lapak. Misalnya tadi itu Bukalapak, kemudian Tokopedia, Shopee, dan yang semisal dengan itu. Kemudian di sini ada merchant atau seller atau pelapak yang menjual barang atau jasanya di marketplace tadi. Kemudian di sini ada buyer yang nanti akan membeli barang atau jasa yang dijual oleh merchant atau seller di dalam marketplace tadi. Jadi fungsi dari marketplace tadi sebatas dia menyediakan lapak agar antara penjual dengan pembeli dapat bertransaksi atau berjual beli di sana seperti itu. Namun biasanya juga marketplace ini sekaligus juga memberikan fasilitas untuk pembayarannya, kemudian alur pengiriman barangnya seperti itu. Nah ini ya, jual barang atau jasa, dan ini ada pembayaran. Nah ini ada alur uangnya jalan, ada pembayaran, kemudian melalui marketplace ini, setelah barang diterima oleh pembeli, nanti baru uangnya ditransfer dari marketplace tadi yang dibayarkan oleh buyer melalui marketplace, baru dibayarkan ke si penjual. Ini untuk online marketplace. Kemudian classified ads, yaitu melalui situs yang dimiliki seseorang, kemudian dia menyediakan tempat dan waktu bagi pengiklan untuk memajang konten iklan barang atau jasa mereka, baik berupa teks, grafik, video penjelasan, informasi, atau yang lainnya. Ini misalnya adalah seperti website-website blog, kemudian website-website yang traffic pengunjungnya tinggi. Nah, itu biasanya dia menyediakan ini, mengizinkan agar websitenya itu dipasangin iklan oleh pihak-pihak yang ingin memasang iklan di websitenya itu. Misalnya karena mungkin saya misalnya punya website, misalnya anggoro.com misalnya seperti itu. Kemudian saya nulis aja tuh di website saya. Kemudian karena grafik pengunjungnya tinggi di website saya, artinya banyak dilihat atau dibaca oleh orang-orang, maka ada orang-orang juga yang ingin memasang iklan di website saya, baik itu iklannya berupa
teks atau grafik atau GIF gitu ya, atau video dan seperti itu. Maka itu masuk kategori sebagai classified ads. Kemudian yang ketiga adalah ini untuk pihak-pihak yang terkait ya. Ini adalah untuk classified ads ya. Yang pertama ini menyediakan tempat iklan. Jadi kalau ini dia hanya sebatas menyediakan tempat untuk beriklan saja, bukan sebagai perantara untuk jual beli barangnya atau produknya. Dia sebatas sebagai tempat orang untuk mengiklankan di websitenya itu gitu. Ini ada pengiklan, ini misalnya saya punya website misalnya anggoro.com, kemudian karena traffic pengunjungnya tinggi yang membaca tulisan-tulisan saya di website saya, maka ada seorang pengiklan yang ingin memasang iklan di website saya supaya bisa dibaca oleh para pembaca di website saya. Nah, ini adalah para pengguna iklannya, yaitu para pembaca dari website saya itu. Nah, ini ya, advertising. Nah, nanti ketika si pengiklan ini memasang iklan di website saya, kemudian ada pembaca dari blog saya itu melihat iklan itu, maka dia mendapatkan informasi, kemudian misalnya tertarik, maka dia akan membeli produk, barang, atau jasa langsung ke pihak yang mengiklankan atau yang menjual barang atau produk tersebut, tidak melalui saya lagi di sini, tidak melalui penyelenggara classified ads lagi, namun langsung setelah dia melihat iklan, misalnya di situ tertera nomor HP atau tertera alamat tokonya di advertising-nya, nanti baru dia bisa, si pengguna iklan atau pembaca di website atau blog saya, apabila dia tertarik, dapat langsung membeli produk, barang, atau jasa ke pihak pengiklan tadi. Misalnya iklanin toko bangunan misalnya saja. Kemudian, oh ini ada pembaca di website atau blog saya yang ternyata mau bangun rumah. Dia melihat iklan itu kok ternyata dijelaskan di situ kayak murah, kemudian kualitasnya bagus, dan sebagainya. Akhirnya dia tertarik, akhirnya dia membelilah bahan-bahan bangunan ke toko bangunan dari pihak yang mengiklankan tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu daily deals, yaitu menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deal sebagai tempat daily deal merchants untuk menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Nah, ini kurang lebih untuk gambarannya seperti ini. Nah, ini ada penyelenggara daily deal, dia menyediakan voucher promosi. Nah, ini kemudian dia itu dari pihak penyelenggara daily deal ini menawarkan nih kepada merchants atau kepada seller untuk pembayarannya nanti menggunakan voucher saja gitu. Dia menawarkan ke pihak ini, kemudian apabila pihak seller ini tertarik, ya sudah baik, ini kita menggunakan voucher saja untuk pembayaran, kita kerjasama. Kemudian baru si penyelenggara dari sini menjual vouchernya ke pembeli. Nanti apabila pembeli sudah mendapatkan voucher, maka dia bisa membeli produk, barang, atau jasa dari Merchants Daily Deal dengan menggunakan voucher tersebut. Seperti itu. Tapi ini mulai berkembang juga ya. Kalau kita misalnya melihat juga di marketplace juga itu ada beberapa juga yang dia menjual voucher juga. Misalnya voucher diskon. Itu buat dapat diskon itu kan ada kupon-kuponnya, itu dijual lagi seperti, atau kalau enggak ada kupon gratis ongkir, kalau ingin dapat lebih banyak gratis ongkirnya kan ada kuponnya tuh, itu dijual lagi juga. Kadang ada juga marketplace juga yang dia merangkap juga sekalian untuk menjadi daily deals ini, penyelenggara daily deals ini, misalnya dia sekalian jualan kupon diskon atau kupon ongkir dan seterusnya. Selanjutnya yaitu online retail, yaitu kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Nah, kalau online retail ini yang membedakan dengan marketplace adalah kalau marketplace tadi dia hanya sebagai pelantara saja, artinya dia tidak memproduksi barang atau jasa sendiri. Tapi kalau online retail ini artinya dia itu dari toko yang offline, kemudian dia bawa ke online. Misalnya ada toko pakaian Anggoro. Ini saya sudah punya toko nih. Cuman saya pengen juga jualan lewat online, tapi saya punya sendiri. Jadi tinggal aja misalnya saya bikin lagi website
www.anggoro.com di mana saya jualan baju di situ. Nah, itu punya saya sendiri juga websitenya. Nah, itu namanya online retail. Artinya dari toko yang konvensional dialihkan dalam bentuk online gitu. Namun dia tidak melalui perantara, artinya dia sendiri yang mengelola itu. Gitu. Nah, ini pihak yang terkait, ini ya kelihatan ya. Jadi dia pihak yang terkait, di sini ada penyelenggara online retail, di sini ada pembeli. Nah, ini langsung dia tidak ada perantara. Jadi ketika barang langsung dijual, kemudian ini ada uang ditransfer masuk kepada penyelenggara online retail tadi. Gitu. Jadi dia tidak melalui marketplace. Jadi misalnya tadi saya punya toko pakaian, kemudian saya juga pengen jualan online, tapi saya punya toko online sendiri. Misalnya saya punya toko fisik atau toko konvensionalnya, misalnya namanya toko pakaian Anggoro. Dan saya juga pengen supaya punya online retail sendiri, saya bikin website lagi www.anggoro.com, di mana di sana jualan pakaian. Seperti itu. Nah, nanti berarti di sana tidak melalui marketplace lagi, namun dia langsung sendiri saja menggunakan website yang dia kelola sendiri. Jadi nanti dia langsung ketika ada pembeli yang membeli barang, langsung uangnya ditransfer ke dia, ke penyelenggara online retail ini, kemudian barangnya langsung dikirim juga. Berarti di sini dia menjual produk atau barangnya sendiri, kemudian transaksi pembayaran dan pengirimannya juga dia kelola sendiri, seperti itu. Ini untuk aspek perpajakan e-commerce ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Ini antara e-commerce atau online shop dengan jual beli konvensional itu sama, tidak ada bedanya sebenarnya. Dia hanya berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan dalam transaksi perdagangannya saja. Namun dalam aspek perpajakannya itu sama. Artinya yang membedakan hanya saja yang ini bersifat konvensional, artinya bertatap muka fisik secara langsung. Yang satunya lagi ini dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tanpa harus bertatap muka langsung secara fisik, artinya bertemu gitu. Namun dari sisi aspek perpajakannya semuanya sama. Artinya apabila dia masuk dalam kategori wajib pajak UMKM, wajib pajak PP 23 tahun 2018, maka dia untuk pembayaran pajaknya menggunakan tarifnya 0,5% dikalikan peredaran bruto setiap bulannya berapa berdasarkan pencatatan yang dia lakukan. Namun apabila dia juga sudah sebagai pengusaha kena pajak, maka dia berarti juga diizinkan untuk memungut pajak atas PPN. Jadi kalau untuk aspek perpajakannya tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi jual beli konvensional, murni sama. Ini juga berlaku juga sama dengan yang misalnya melalui GoFood atau GrabFood. Misalnya ada toko-toko makanan atau restoran yang dia juga menjual makanannya melalui GrabFood atau GoFood juga. Kemudian dia untuk perlakuan perpajakannya juga sama. Dia membayar pajaknya, kalau dia masuk kategori sebagai wajib pajak UMKM PP 23 tahun 2018, berarti dia menggunakan tarif 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto selama sebulan itu berapa, seperti itu. Jadi ini juga seringkali ada yang salah memahami juga. Ini dikiranya kan ini misalnya kita jualan produk nih di marketplace atau misalnya ada toko makan atau toko restoran, dia jualan makanannya melalui GrabFood atau GoFood, kemudian dipotong fee oleh pihak Grab atau pihak Gojeknya. Dan dia mengira itu sudah pajaknya. Bukan ya, itu adalah fee yang masuk ke dalam kantong perusahaan dari Grab atau Gojeknya. Cuman dari sisi pajaknya Bapak Ibu harus menyetorkan sendiri pajaknya berdasarkan dengan penghitungan secara self assessment gitu. Jadi itu beda ya case-nya ya. Artinya itu makanan yang misalnya ini adalah jualan makanan ya, kemudian yang dijual melalui Grab atau melalui GoFood ini itu belum dipungut atau dipotong pajaknya oleh pihak GoFood atau pihak Grab-nya. Artinya Bapak Ibu harus menghitung sendiri ketahuan berapa omsetnya dalam sebulan, baru disetorkan pajaknya berapa, seperti itu. Nah, apabila nanti dalam setahun ternyata omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, maka wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Secara umum seperti itu. Ini ya aspek perpajakannya sama saja ya. Ini ada PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan final, kemudian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Untuk PPh pasal 21 misalnya dari
toko online itu punya karyawan, kemudian karyawannya itu gajinya melebihi 4,5 juta per bulan. Ya, berarti dia dari online shop tadi yang punya karyawan, berarti dia juga harus memotong PP pasal 21 sesuai dengan tarif pasal 17, sesuai dengan level-level penghasilannya. Kalau untuk pajak final ini, ya tadi masuk ke dalam PP 23 tahun 2018 apabila dia masuk ke dalam kategori wajib pajak UMKM. Kalau dia sudah omsetnya melebihi 4,8 miliar, berarti nanti dia menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian PPh pasal 23, ini apabila ada jasa dan seterusnya. Kemudian PPh pasal 26, ini untuk yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Secara umum seperti itu. Artinya sama saja, tidak ada bedanya antara aspek perpajakan untuk jual beli konvensional dengan e-commerce, ini sama saja. Sekali lagi yang membedakan hanya alat transaksinya saja yang membedakan. Artinya dari sisi perpajakan ini tidak ada perbedaan sama sekali. Demikian kelas pajak online singkat yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf segala kekurangan apabila dalam materi yang disampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Semoga kita sama-sama dapat belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Demikian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.